Berapa kemarin pembagian hadis makbul? Masih ingat enggak? Coba. Hadis makbul. Ada apa saja? Ya, yang pertama Sahih. Hasan. Oke, yang kedua Hasan. hadis hasan terbagi berapa kemarin? Dua lagi. Sahih. Dua. Sama di Ghairihi. Oke, bagus ya. Kemudian hadis hasan terbagi berapa? Dua juga saya. Dua. Pertama Ini dan di Ghairihi. kedua di Ghairihi. Oke. Nah, sekarang insya Allah ini udah selesai ya. Ini udah selesai nih. Nah, sekarang ini pembahasan kita. Gimana deh? Nih, pembahasan kita sekarang nih. Al-Hasan. Oh, Al-Hasan. Buka dulu lah Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadhaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha amradatillahi wa sawabihi wa qurbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kemarin yang sempat terhenti ya. Insyaallah sekarang kita bakal membahas pembahasan baru. Setelah kita membahas hadis sahih itu begitu panjang gitu ya. Syarat hadis sahih kemarin ada berapa? Ada 6. Ya, sebutkan pertama. Sanad. Satu. Islam. Apa? Coba. Al-adalah. Ayo. Satu Dr. Rawi. Ayo. Salamatu minas syurus. Ayo. Assalamatu minal illatil qadihah. Al-adil. Mantap. Kemudian dobit terbagi berapa? Dobit terbagi 2. Apa aja? Dobit dan dobit. Kemudian apa syarat seseorang itu dikatakan rawi yang adil? Berapa syaratnya? 5. Pertama, Muslim, malik, datuk akal, ya. adil, salama minal asbab fasid, salama minal keluar muru'ah. Ayo. Mantap. Kemudian apa yang dikatakan dengan hadis sahih? Hadis yang sanadnya tidak terputus. Ayo, sana ingat terputus. Tapi dalam bahasa Arab besok ya. Kalau bahasa Indonesia nanti salah nanti. Saya tawakuf. Ya. Saya tawakuf. Istisalu sanadihi. Ya. Istisalu Rasulillah. Min awwali ila akhirih. Gitu aja udah betul kan itu. Apa dikatakan dengan hadis sahih kan udah kita bahas di awal. Ya. Oke, udah bahas dong. Kemudian sekarang kita udah buka. Ini lanjutannya ya pembahasan dari hadis sahih. Sedikit pembahasan hadis sahih. Kita bahas sedikit yang tinggal gitu ya, kita bahas yang tinggal, kemudian baru kita masuk ke hadis hasan. Ya, baru masuk hadis hasan. Oke, udah dibuka? Udah. PDF-nya itu? Oke. Itu udah Anda buat tanda itu. Ini apa namanya itu? Lembaran ke-12. Kelihatan di situ tuh. Nah, ini lembaran ke-12. Susunannya gitu ya, lembaran ke-12 gitu susunannya. Sekarang pembahasan kita itu tentang hadis sahih, kita kerucutkan lagi. Di sini temanya itu apa? Mazunu ma'rifatil ahadisi as-sahihati az-zaidati ala sahihaini. Jadi ada sangkaan ulama-ulama itu ketika mereka itu ma'rifah mengetahui hadis-hadis sahih yang ada tambahan selain yang ada di dalam kitab Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kan kemarin dikatakan bahwasanya
hadis sahih itu banyak sekali gitu kan. Sedangkan di dalam Sahih Bukhari itu cuma sebagian kecil gitu. Sedangkan hadis sahih di kitab-kitab yang lain masih banyak. Nah, kemudian summa inna ziyadata fi sahih, bahwasanya ada tambahan di dalam masalah hadis sahih ini. Bisa diketahui bagaimana caranya, tu'rafu minas sunani al-mu'tamadi. Bisa kita ketahui, bisa kita lihat hadis sahih itu di dalam kitab-kitab sunnah yang lain. Contohnya kitab Sunan An-Nasa'i, kitab Sunan At-Tirmizi, ya kan, kitab Abu Dawud, kitab Imam Daruqutni, dan juga kitab-kitab yang lain, kutubus sittah yang lain. Bisa kita temukan hadis sahih itu selain di dalam kitab Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kemarin hadis sahih di dalam Sahih Bukhari ada berapa? Kalau nggak diulang 7.275. Ayo, Tapi kalau nggak diulang tuh 4.000. dalam hadis sahih Sahih Muslim Sama kan? sama. Ayo. Nah, itu diingat itu. Itu biasanya sering masuk. Nanti Anda perlihatkan gimana soal ujiannya. Oke. Nah, di sini dikatakan apa? Hadis sahih selain yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ka Sunani Abi Dawud, ada juga di dalam Sunan Abi Dawud, wa Tirmizi, ada juga di dalam Sunan At-Tirmizi, wa Nasa'i, ada juga di dalam kitab An-Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah, ada juga di dalam kitab Ibnu Khuzaimah, hadis sahih gitu. Selain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada juga di dalam kitab Daruqutni, Al-Imam Daruqutni, ada juga di dalam kitab Imam Al-Hakim, dan juga ada di dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, itu semuanya. Itu hadis sahih banyak di situ. Selain di dalam Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Oke. Paham di situ ya? Paham. Banyak, masih banyak. Kan kemarin dikatakan bahwasanya Imam Al-Bukhari itu hafal berapa dia hadis sahih? Kalau hadis sahihnya 100.000. Apa? 100.000. 100.000. Sedangkan hadis ghairu sahih Baru 200.000. Nah, itu diingat itu. Kemudian masuk ke yang selanjutnya. Ini agak baru ini ya. Kayaknya kalian susah untuk memahaminya. Tapi insya Allah berikan sedikit untuk bisa memahaminya dikit. Al-kutubu al-mustakhrajatu ala sahihaini. Nah, jadi ada kitab-kitab itu dia itu meriwayatkan, mustakhrajah ini sebuah kitab ya, yang dia itu meriwayatkan kitab Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, akan tetapi enggak menggunakan sanadnya Imam Bukhari, tetapi menggunakan sanad mereka sendiri. Belum paham kan? Oke. Memang udah Anda baca, soalnya ini agak sulit nih, guys. Okay. Al-mustakhrajatu. Al-mustakhrajatu apa? Al-mustakhrajatu itu apa gitu kan? Jadi al-mustakhrajah itu ada sebuah kitab. Di dalam kitab itu riwayatnya itu bukan menggunakan riwayatnya Imam Bukhari, akan tetapi menggunakan riwayat mereka sendiri. Paham di situ tuh? Pokoknya nggak menggunakan riwayat Imam Bukhari, tetapi menggunakan riwayat mereka sendiri. Contohnya Ana ngarang kitab menggunakan riwayat Ana, akan tetapi hadisnya itu sama dengan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Paham itu? Riwayatnya saja yang berbeda. Paham di situ? Paham ya? Oke. Itu namanya al-mustakhrajah. Contohnya al-mustakhrajah yang dibuat oleh beberapa imam. Misal, contohnya al-mustakhraju lil Ismail. Ada kitab al-mustakhraj yang dimiliki oleh Imam Ismail. Itu seluruh hadis-hadis yang di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beliau keluarkan sanadnya itu, riwayatnya itu menggunakan riwayat beliau sendiri, tanpa menggunakan riwayat Imam Bukhari, tanpa menggunakan riwayat Imam Muslim. Udah paham tuh? Namanya Al-Imam Al-Ismaili. Itu yang pertama, punya kitab Al-Mustakhraj ala Sahihaini. Berarti saya juga hadisnya. Hadisnya memang sahih. Hadis Sahih Bukhari itu soalnya hadisnya hadis Sahih Bukhari itu yang di dalam Sahih Bukhari itu yang diriwayatkan menggunakan riwayat mereka sendiri. Tidak ciplak. Bukan diciplak, tidak diciplak. Dia ngambil sanad riwayat lain dari guru lain selain gurunya Imam Bukhari. Paham tuh? Ini dia sama-sama matan ya. Matan hadisnya sama.
tapi riwayatnya berbeda. Itu namanya al-mustakhrajah. So jadi dia ada catat mustakhrajah gitu dalam apa kan biasanya itu rawahu Bukhari Muslim. Ya nanti itu kita bahas nanti itu. Dibahas di sini. Ya, ada. Oke, yang pertama Al-Imam Ismaili, yang kedua Al-Imam Al-Birqani. Punya juga kitab Al-Mustakhrajah terhadap Sahih Bukhari Muslim. Kemudian Al-Imam Abi Ahmad Al-Ghattarifi. Tuh mereka punya itu tuh kitabnya. Kitab riwayatnya bukan menggunakan riwayat Imam Bukhari, tetapi menggunakan riwayat mereka sendiri dari jalur lain. Paham ya? Ada Imam Al-Ismaili, kemudian ada Imam Al-Birqani, ada Imam Ahmad Al-Ghattarifi. Itu ya. Yang masyhur itu Al-Imam Ismaili itu. Oke. Yang masyhur. Sebutkan aja satu yang udah betul kan itu. Al-Imam Al-Ismaili sudah. Kemudian selanjutnya, fahasala fiha tafawutu qalilun fil lafzi wa fil ma'na aqallu. Terhimpun di dalam kitab Al-Mustakhraj itu, ya kan, fiha di dalamnya tafawutun qalilun. Sedikit perbedaan dari segi lafaznya dan juga dari segi maknanya ada perbedaan di antara Sahih Bukhari. Yang di dalam Sahih Bukhari itu kan ada hadis-hadisnya sama hadis yang mereka keluarkan. Perbedaannya dari segi lafaznya saja. Umpamanya di dalam Sahih Bukhari menggunakan umpamanya innama a'malu binniyat sampai akhir. Di dalam kitab beliau ini mereka itu menggunakan lafaz yang lain tapi maknanya sama. Ada juga lafaznya sama tapi maknanya berbeda. Gitu. Paham ya? Oke. Di sini kemudian selanjutnya fala yajuzu laka, maka enggak boleh bagi kita nih. Ngapain? Antang kula minha, enggak boleh kita meriwayatkan. Yang berbeda itu enggak boleh kita riwayatkan. Ai al-kutub al-mazkuratu fil mustakhrajati, kitab-kitab yang sudah disebutkan di dalam kitab mustakhraj tadi. Mustakhraj udah tahu kan? Wama dan apa-apa zukiro yang disebutkan hadisnya, wa taqulu fihi, kita bisa mengatakan huwa kaza fihima. Nanti seperti ini yang ada di dalam Sahih Bukhari, seperti ini yang ada di dalam Sahih Muslim gitu. Bisa kita nyebutkan dalam kitab kita. Umpamanya hadis innamal amalu binniyat. Innamal amalu binniyat, di akhir kita bilang wa kaza fi Sahih Bukhari, wa kaza fi Sahih Muslim. Itu namanya mustakhraj. Paham ya? Kemudian ai as-sahihaini, kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim tadi, illa an bilahu bihima, kecuali kalau kita ingin menerima Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu, au yakul musannifu, bisa juga musannif yang memiliki kitab mustakhraj itu mengatakan apa? Yaqulul musannifu akhrajahu bilafzihi. Kata si pengarang kitab, saya meriwayatkan hadis ini bilafzihi, dengan menggunakan lafaznya Sahih Bukhari atau lafaznya Sahih Muslim. Paham ya? Bi khilafil mukhtasarat, beda halnya dengan kitab-kitab yang bentuknya itu ringkasan. Contohnya kitab yang bentuknya itu ringkasan, contohnya kalian tahu nggak kitab Bulughul Maram? Tahu. Pernah belajar? Pernah kan? Di dalam kitab Bulughul Maram itu ringkasan aja. Maksudnya ringkasan itu nggak ada menggunakan sanad. Langsung kan hadis riwayat gitu. Rawahul Bukhari atau rawahu Imam Al-Khamsah, rawahu Imam As-Sittah. Tapi nggak menggunakan sanad. Langsung dia hadis ini, kemudian selesai. Itu namanya itu namanya ringkasan, kitab ringkasan. Jadi kenapa diringkas? Karena nanti kalau dibuatkan sanadnya itu, kitabnya makin panjang gitu. Makin panjang. Dia kan Sahih Bukhari itu, di dalam Sahih Bukhari itu kan banyak sanad tuh. Malahan sanad rawi itu sampai 20, 21 gitu. Jadi kalau nggak diringkas itu panjang sekali, maka diringkas.
Contohnya di dalam kitab Bulughul Maram nggak disebutkan semua para rawinya. Palingan yang disebutkan itu cuma sahabat Nabi. Ya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala langsung. Ya kan? Iya. Ya, kalau disebutkan panjang gitu. Itu namanya mukhtasarat, ringkasannya. Maksudnya yang wakazanya apa? Ya wakaza itu begitu Misalnya, juga kalau mereka itu ingin menuliskan. Kita misalnya baca hadis mustakhrajah nih. Hadis baca tuh wakaza bi sahihil Bukhari seperti ini di dalam Sahih Bukhari, seperti ini dalam Sahih Muslim. Itu di dalam kitab Berarti Mustakhraj. habis kita baca hadis yang mustakhrajah tuh harus bilang wakaza ya Zat. Udah ditulis di situ. Udah Ini ditulis membuat lagi. contohnya di sini ya. Contohnya aja kalau kita pengen nulis lagi gitu. Kalau kita pengen nulis, gitu. Oh di dalam kitab mustakhrajah tuh Kita umpamanya, Jadi nama kayak Wakaza. Mustafa. ya hampir sama gitu. Paham ya? Kemudian bi khilafi mukhtasarat minas sahihaini, beda halnya dengan kitab ringkasan daripada Sahih Bukhari. Kan ringkasan Sahih Bukhari banyak tuh. Tuh. Fa'innahum, kenapa? Fa'innahum karena mereka naqalu menukil atau meriwayatkan hadis-hadis tersebut dengan menggunakan alfazuha, dengan menggunakan lafaz-lafaz daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim gitu. Min ghairi ziyadatin wala taghyirin, tanpa ada penambahan dan juga tanpa ada perubahan sedikit pun. Pokoknya bagaimana di dalam Sahih Bukhari ya udah begitu di dalam kitab yang mereka tulis itu, dalam kitab Al-Mustakhraj itu. Paham ya? Falaka antangkula minha, maka seperti itulah ketika kamu ingin meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kalau kamu membuat mustakhrajnya gitu, dengan menggunakan riwayat sanad kamu. Umpamanya kita udah banyak sanad nih, bisa gitu. Kalau kita udah banyak sanad, riwayat-riwayat dari guru-guru kita, umpamanya bisa kalian buat mustakhraj Sahih Bukhari, mustakhraj Sahih Muslim gitu, dengan menggunakan riwayat kalian dengan tata cara yang sudah kita sebutkan ini. Kalau kita ingin seperti itu. Di antaranya itu tadi Imam Al-Ismaili membuatnya seperti yang sudah disebutkan itu. Jadi tanpa mengurangi, tanpa membuat tambahan, tanpa merubah bentuk lafaz yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ini lebih mudah ini. Fawaidul kutub al-mukhrajati ala sahihaini. Apa sih faedahnya ini? Ketika kita punya kitab yang dia itu kitabnya itu meriwayatkan Sahih Bukhari Sahih Muslim dengan menggunakan sanad mereka. Apa faedahnya ketika kita meriwayatkan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim? Apa faedah yang kita dapatkan dari kitab mustakhraj itu yang mereka dapatkan gitu? Contoh Imam Ismaili itu, apa yang mereka dapatkan faedahnya? Contohnya faedahnya itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Qala Nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi apa? Walil kutubi al-mukhrajati alaihima faidatani. Jadi kitab mukhrajah itu atau kitab mustakhraj itu ada dua faedah besar yang bisa kita ambil faedahnya. Yang pertama, ulul isnadi. Kita mendapatkan sanadnya itu tinggi. Sanad tinggi itu maksudnya bagaimana? Sanadnya itu sedikit jaraknya dengan Rasulullah. Jadi semakin sedikit jarak kita, jarak hadis yang kita miliki itu dengan Rasulullah, itu semakin dekat kita dengan Rasulullah. Perumpamaannya gitu. Contohnya ini. Umpamanya Imam Bukhari, ini kan Imam Bukhari, ya kan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu punya hadis, sebuah hadis umpamanya. Jarak Imam Bukhari dengan Rasulullah itu umpamanya 1, ini Rasul, 2 rawi lain, guru beliau, 3 guru dari gurunya, 4 umpamanya kan, dari gurunya juga, 5. Jarak Imam Bukhari dengan Rasulullah umpamanya cuma 5. Ada lagi Imam Muslim umpamanya, Imam Muslim. Imam Muslim. Ya Rasul umpamanya kan, contohnya di sini gurunya, kemudian guru dari gurunya, kemudian lanjut juga ya kan 6 sampai 7 umpamanya, 7. Imam Bukhari punya hadis
jarak dia dengan Rasulullah cuman 5 orang perantaranya, perantara rawinya cuma 5 orang. Kemudian Imam Muslim jarak dengan Rasulullah sampai 7 orang. Mana yang lebih tinggi sanadnya? Bukhari. Lebih tinggi sanadnya Imam Bukhari itu, karena jarak dia dengan Rasulullah cuma 5 orang. Sedangkan Imam Muslim jaraknya 7 orang. Nah, mana yang lebih singkat? Yang lebih singkat itu dinamakan dengan ulul isnad, sanadnya itu tinggi. Paham tuh? Gitu. Itu salah satunya faedahnya ulul isnad. Kita dapat mencari sanad yang paling tinggi gitu. Kemudian waziyadatu sahih, dapat kita menambah kesahihan daripada hadis tersebut. Kedua itu faedahnya. Ada faedah yang lain nggak? Ada. Wa minha, di antara faedah yang lain apa? An yakuna musannifu sahih rawa amman ikhtalata wa lam yubayyin sama'u zalikal hadis fi hadhihi riwayati qabla al-ikhtilati aw ba'dahu fayubayyinuhu al-mustakhraju. Faedah yang selanjutnya bahwasanya ayakuna musannifu sahih, bahwasanya orang yang membuat karya atau yang memiliki tulisan tentang hadis sahih, mereka itu bisa apa? Rawa amman ikhtalato. Ketika mereka meriwayatkan amman ikhtalato dari orang yang dia itu udah Anda ceritakan kemarin mukhtalid. Tahu kan mukhtalid itu? Campur. Yang udah ambigu, yang udah pikun gitu, dia udah tua gitu. Seorang rawinya itu udah tua. Jadi udah bercampur, jadi nggak bisa lagi mikir gitu ya. Maksudnya udah tua kan, karena udah tua. Jadi riwayatnya itu apa? Bercampur-campur gitu. Pikirannya itu nggak satu lagi gitu. Orang yang meriwayatkan dari rawi yang rawinya itu mukhtalid, yang sudah pikun gitu. Kemudian ketika dia meriwayatkan walam yubayyin, dia nggak menjelaskan bahwasanya gurunya itu sudah mukhtalid. Dia nggak menjelaskan gurunya itu mukhtalid gitu, udah pikun gitu, nggak dijelaskan sama dia ketika dia nulis. Kemudian ketika dia mendengarkan hadis, begitu juga fi hadzi riwayat, dalam sebuah riwayat hadis umpamanya dia mendengarkan dari gurunya itu sebuah riwayat hadis, ya kan? Kemudian nggak dijelaskan gurunya itu sudah mukhtalid. Itu ada yang mengatakan boleh diterima riwayatnya, ada juga mengatakan nggak boleh diterima riwayatnya. Kapan baru boleh? Qabla al-ikhtilat au ba'dahu. Maka seperti itu tuh fayubayyinuhu al-mustakhraju. Di dalam kitab al-mustakhraj itu dijelaskan itu mana rawi yang mukhtalid, yang sudah pikun, mana yang rawi yang memang dia betul-betul sikoh, dijelaskan di dalam kitab al-mustakhraj itu. Seperti itu dijelaskan sama mereka. Itu dijelaskan itu. Itu tahu kita. Jadi nanti ketika kita ingin meriwayatkan hadis tetapi menggunakan jalur si guru itu, kita udah tahu oh ini nggak bisa diterima nih. Baru bisa diterima nanti riwayatnya rawi mukhtalid itu. Umpamanya kita ngambil ke guru yang dia itu sudah mukhtalid umpamanya. Boleh kita ngambil hadis kapan? Saat yang pertama dia itu memang guru mulazamahnya, guru dekatnya gitu kan. Ana berguru ke umpamanya contohnya Syekh Ali Jum'ah, ya kan? Ana berguru, memang mulazamah ana memang berguru sama beliau. Jadi tahu ana kapan beliau mukhtalidnya, kapan enggaknya. Itu boleh ana meriwayatkan dari beliau walaupun sekalipun beliau mukhtalid gitu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan sampai akhir hayatnya Syekh Ali Jum'ah jangan ditimpa daripada itu mukhtalid gitu kan. Contohnya seperti ceritanya kemarin Syekh Ahmad Nahbah gitu kan. Nah itu boleh ketika dia memang udah mulazamah dengan gurunya, udah dekat gitu. Jadi tahu dia kapan saatnya mukhtalid, kapan saatnya enggak. Mulazamah itu kita belajar dengan beliau gitu. Dari awal sampai akhir gitu. Dekat gitu. Itu namanya mulazamah dengan para masyayikh. Itu boleh diterima. Kemudian yang kedua boleh juga diterima riwayat yang mukhtalid itu kapan? Ketika penyebab rawi mukhtalid itu, tahu kan nggak penyebabnya? Yang pertama boleh jadi karena dia pikun, karena udah tua. Yang kedua boleh jadi karena kitabnya terbakar. Kitabnya ini semua terbakar, kemudian depresi. Ya kan? Ini udah dari puluhan tahun nih saya tulis nih,
kemudian terbakar rumahnya, hilang semua kitabnya. Ya udah, langsung depresi. Malahan ada rawi itu yang gila gitu, saking memikirkan kitabnya itu terbakar. Sampai muhtalif. Yang pertama aja kurang paham ada. Yang mana? Yang boleh diterima tuh. Ya boleh diterima kalau dia memang betul-betul dekat dengan guru itu. Dia tahu dekat. Mulazamah itu maksudnya dekat. Dia itu memang belajarnya sama guru itu mulai dari dia kecil sampai dia besar. Belajar terus sama beliau. Itu boleh diterima. Boleh diterima nanti riwayatnya sekalipun dia sudah muhtalif. Karena kita tahu kapan dia muhtalif, kapan enggak. Boleh yang diulang Ustaz, yang kedua. Yang kedua karena dia itu, yang kedua apa tadi? Ini kitabnya itu terbakar. Karena terbakar tadi, otomatis gurunya itu stres, depresi, malahan sampai ini nggak bisa mikir lagi gitu. Udah dari puluhan tahun gitu kan? Apa? Boleh diterima juga kan? Yang seperti itu tuh nggak boleh itu. Yang seperti itu. Yang boleh itu karena dia mulazamah tadi. Berarti satu ya. Satu karena mulazamah. Tapi sekalipun dia umpamanya kalau kita udah tahu jelas dia itu memang nggak bisa lagi terobati gitu ya, udah memang ini gitu kan, udah di luar nalar, itu nggak bisa diterima. Oke, lanjut kita. Wa minha, di antaranya faedah daripada kitab Al-Mustadrak Sahih Bukhari dan Muslim, wa minha di bawah ayyarwiya al-mubahamin. Ketika nih ada seorang rawi itu mubaham itu yang nggak diketahui orang. Tahu nggak mubaham kan? Nggak diketahui orang. Contohnya kita dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kita lanjutkan. Udah ada yang selesaikan soalnya. Oke, faedah yang selanjutnya. Faedah yang selanjutnya. Wa minha ayyarwiya an mubahamin. Jadi ada juga seorang rawinya itu masih mubaham, nggak diketahui gitu. Mubahamnya seperti apa? Ka haddatsana fulanun aw rajulun. Haddatsana menceritakan atau meriwayatkan kepada kami si fulan. Fulan itu siapa? Nggak tahu, mubaham. Haddatsana fulanun atau haddatsana rajulun. Rajulun seorang laki-laki, nggak diketahui kan siapa. Kalau disebutkan namanya baru jelas. Tapi ini enggak.
haddatsana fulanun, haddatsana rajulun, kita nggak tahu nih fulan itu siapa, rajulun laki-laki itu siapa. Nah, otomatis itu namanya rawi yang mubaham, belum diketahui orangnya. Yang apa ya? Ada tuh hadis dengan ada sana ada rajulan bla 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 gitu ya. Ya, iya gitu. Itu namanya rawi yang mubaham. Rajulan itu siapa? Ada kala nanti di akhir hadis disebutkan rojulan, ditaklikannya itu rojulan gua umpamanya Yahya bin Abi Katsir, umpamanya gua Muhammad bin Ibrahim At-Taimi umpamanya. Itu ya Kalau dia nggak diketahui, contohnya rojulun, kemudian fulanun, itu riwayatnya mubaham, rawinya itu mubaham gitu. Au fulanun wa ghairuhu, yang lainnya. Au ghairu wahidin. Atau ghairu wahidin. Rawahu rajulun, kan rajulun ghairu wahidin. Lebih dari satu orang umpamanya. Itu juga dikatakan rawinya itu masih dikatakan rawi yang mubaham. Maka al-mustakhraj itu tugasnya apa? Fayu'ayyinuhu al-mustakhraju. Kitab al-mustakhraj itu menjelaskan rojulun tadi itu siapa. Nah, itu paham kan di situ tuh? Kitab al-mustakhraj itu menjelaskan itu, fulan itu siapa, rojulun itu siapa, ghairu wahid itu siapa. Itu tugasnya kitab al-mustakhraj itu. Berarti misalnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang hadisnya itu ada rojulun atau fulan. Aywa. Dijelaskan di dalam kitab al-mustakhraj itu. Rojulun ini wa huwa sianu. Rojulun ini wa huwa sianu. Dijelaskan di dalam kitab al-mustakhraj. Ditakli ataupun langsung di kitab itu langsung yang beliau tulis gitu, langsung dijelaskan. Kemudian selanjutnya wa minha, faedah yang selanjutnya ayyarwiya an muhmalin. Tadi mubaham, rawinya itu mubaham yang belum diketahui. Kalau ini rawinya itu muhmal, masih dikeragui. Masih muhmal, dikeragui. Contohnya Muhammad. Dalam nama seorang perawi itu Muhammad itu kan banyak tuh. Muhammad siapa? Itu namanya muhmal. Muhammad itu siapa? Umpamanya Abu Bakar. Nama orang Abu Bakar banyak. Yahya nama orang banyak. Kalau disebutkan cuman Abu Bakar atau cuman Muhammad, itu masih pada ragu lah. Gitu. Ketika disebutkan Muhammad bin Sianu baru jelas. Kalau cuma Muhammad doang, orang Arab banyak namanya Muhammad. Sedangkan kita orang Indonesia aja Muhammad. Kalian ada yang namanya Muhammad nggak? Ada Muhammad. Ada berapa orang? 2 orang. Muhammad siapa? Muhammad Fawaz kan? Ini yang tuh Muhammad Zulkhairi. Wan Muhammad Arya. Di sini aja udah 3 orang. Apalagi orang Arab. Gitu. Itu namanya riwayatnya apa? Riwayatnya muhmal. Ka Muhammad min ghairi zikri ma yumayyizu an ghairihi. Jadi kalau nggak bisa kita membedakan, jadi susah nanti dalam riwayatnya. Umpamanya Muhammad bin, umpamanya Syanu, Muhammadaini gitu kan, Muhammadaini. Ada 2 Muhammad umpamanya dalam rawi riwayat itu. Jadi Muhammad ini Muhammad siapa? Ini Muhammad siapa? Wa yakunu fi masyayikhi, bisa jadi nama gurunya sama. Umpamanya gurunya Muhammad bin Syanu, jadi kita tahu. Man rawahu kadzalika, itu bisa kita ketahui di dalam kitab al-mustakhraj itu. Mustakhraj. Oke, lanjut. Selanjutnya ini faedahnya. Kalau bisa dihafal itu ya, 2 atau 1 biasanya faedah itu masuk. 2 atau 1 kalau buat faedah itu. Kemudian marotibul hadisi as-sahih bi'tibari ma dawwanahu al-a'immatu fi kutubihim. Jadi marotib, susunan atau tingkatan hadis sahih itu kalau kita melihat kepada siapa? Ma dawwanahu, orang yang menulisnya, yaitu seorang al-imam fi kutubihim. Seorang al-imam yaitu ulama hadis gitu ya, yang dia tulis di dalam kutubnya atau kutub-kutub dalam kitab-kitab mereka. Tingkatannya mana? Tingkatannya laisat fi darajatin wahidatin minas sihhati. Jadi enggak langsung satu derajat sekaligus enggak, tetapi ada beberapa tingkatan derajat hadis itu gitu ya. Laisat fi darajatin wahidatin minas sihhati, enggak semuanya sekaligus gitu. Bal ba'duha asahun min ba'di. Ada juga hadis sahih itu tingkatan itu ada juga beda-beda gitu. Walaupun dia hadis sahih tetapi tingkatannya itu beda-beda. Ada sebahagian hadis sahih itu yang dia memang sahih saja. Ada yang dia asahu
as-sahih, paling sahih gitu. Melihat dari yang satu kepada yang satunya. Itu bisa dibedakan nanti marotibnya itu, susunannya itu kita lihat melalui para rawinya. Kemudian selanjutnya at-tafdilu bi'atibaril majmu' la bi'atibaril jami'. Keutamaannya itu, tafdilnya itu, ya kan, kemuliaannya itu, keutamaannya itu dilihat bi'atibaril majmu' keseluruhannya. Umpamanya hadis sahih umpamanya ada 10. Otomatis itu sahih. Kemudian hadis hasan ada 10. Mana yang lebih kuat? Hadis sahih ada 5, hadis hasan ada 10. Mana yang lebih kuat? Sahih. Tetap sahih juga. Soalnya tingkatan rawinya udah beda kan? Iya. Hadis hasan, kenapa dia dikatakan hadis hasan? Karena rawinya apa? Rawinya enggak sampai ke Rasul. Karena apa kemarin? Syarat dari syarat yang 5 dokternya kan. Syarat dokternya itu cacat satu. Dokter apa? Dokter Kalau hasan itu Khafif. dokter Khafif. Kemudian faedatut tarjihi inda ta'arudi, bisa juga kita lihat tingkatan hadis sahih itu dari segi faedah. Dia itu bisa ditarjih, maksudnya bisa dijelaskan ini hadisnya sahih gitu. Ketika ada apa? Ta'arud, ketika ada kontradiksi di antara satu hadis dengan hadis yang lain, bisa kita tarjih. Itu salah satu. Bisa juga kita jadikan sebagai apa? Marotib susunannya. Oke, di sini ada dijelaskan marotib. Susunannya bagaimana sih? Susunannya ini dijelaskan di sini. Ini kalian ingat ya, maksudnya dihafal gitu. Susunan hadis sahih itu bagaimana? Dikatakan di hadis sahih itu gimana? Yang pertama, ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihima. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namanya apa? Muttafaqun alaih. Ada di dalam Sahih Bukhari hadis itu, ada juga di dalam Sahih Muslim. Maka disepakati sebuah istilah, nama istilahnya apa? Muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari, disepakati oleh Imam Muslim. Namanya apa? Muttafaq alaih. Ketika nanti rawahu muttafaqun alaih. Siapa itu muttafaqun alaih itu? Sahih wal Bukhari. Imam Bukhari dan Muslim. Tuh. Tingkatan pertama itu yang paling tinggi. Yang kedua, ma akhrajahul Imamul Bukhari fi sahihi dunal Imam Muslim. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa Imam Muslim, otomatis di dalam kitabnya Imam Bukhari sendiri. Itu yang kedua, tingkatan yang kedua. Paham? Tadi paham? Okay. Tingkatan yang ketiga, ma akhrajahul Imam Muslim fi sahihihi dunal Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan hanya Imam Muslim saja di dalam kitabnya, nggak ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis kan pernah kalian lihat tuh rawahul Bukhari, kalau sampai situ aja, otomatis hadis itu memang Imam Bukhari aja yang meriwayatkan. Umpamanya rawahul Muslim, otomatis hadis itu cuma Imam Muslim aja yang meriwayatkan, Imam Bukhari nggak ada gitu. Tapi rawahul muttafaqun alaih, otomatis itu yang meriwayatkan 2 orang gitu ya, paham ya? Kemudian yang keempat, makana ala syartil Imam Bukhari wa Muslim walam yukhrijahu fi sahihaihima wala wahidin minhuma. Ini ada hadis yang diriwayatkan, ya kan? Hadis yang diriwayatkannya itu menggunakan syarat Imam Bukhari, kemudian menggunakan syarat Imam Muslim, akan tetapi enggak diriwayatkan di dalam kitab Imam Bukhari sama Imam Muslim. Contohnya di dalam kitab lain. Umpamanya di dalam kitab Adabul Mufrad, atau di dalam kitab yang lain. Pokoknya enggak di dalam kitab Imam Bukhari, enggak di dalam kitab Imam Muslim gitu. Tapi menggunakan syaratnya itu, syaratnya Imam Bukhari dan juga syarat Imam Muslim. Imam Bukhari kemarin apa syaratnya? Kalau Imam Bukhari itu dia wajib kepada ilmunya. Ayo, ingat tuh. Sedangkan Imam Muslim fil muasarah faqat. Ayo, tuh. Itu dia. Nih, ada hadis yang diriwayatkan enggak di dalam Sahih Bukhari, tapi enggak di dalam Sahih Muslim, tapi menggunakan syaratnya saja. Menggunakan syarat Imam Muslim, menggunakan syarat Imam Bukhari. Itu maksud mustakhraj. Ini marotibnya, marotib yang keempat itu tuh, susunannya. Susunannya mana yang paling tinggi gitu. Kemudian yang kelima, makana ala syartil Imamil Bukhari dunal Imamil Muslim. Begitu juga ada hadis
dia menggunakan syaratnya Imam Bukhari tanpa menggunakan syarat Imam Muslim. Syarat Imam Bukharinya dipakai hadis itu, tapi nggak dalam kitab Imam Bukhari, di dalam kitab yang lain. Paham nggak? Umpamanya ada kitab nih, umpamanya ini kitab Adabul Mufrad. Di dalam kitab Adabul Mufrad itu ada kitab hadis juga, kumpulan hadis-hadis Nabi, ya kan? Di dalam kitab itu dia menggunakan syarat Imam Bukhari nih, syaratnya Imam Bukhari, ya kan? Syaratnya Imam Bukhari, tapi nggak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh mereka gitu. Paham ya? Kemudian dikatakan begitu juga makana ala syartil Imam Muslim. Jadi hadisnya itu diriwayatkan menggunakan syaratnya Imam Muslim, guna Imam Bukhari, kebalikannya. Inilah 6 ini tingkatan daripada yang paling tinggi itu gitu ya, tingkatan daripada hadis-hadis sahih itu. Udah, itu selesai kita hadis sahih apa? Yang mana Ustaz? Yang keempat tadi? Yang keempat itu ada hadis yang dia itu menggunakan syarat Imam Bukhari, syaratnya Imam Bukhari, kemudian menggunakan syaratnya Imam Muslim. Ya. Akan tetapi hadisnya itu nggak ada di dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, nggak ada dalam Sahih Muslim. Akan tetapi di dalam kitab lain. Yang kelima. Tapi yang kelima itu cuman syaratnya menggunakan syarat Imam Bukhari, syarat hadisnya itu. Tapi ya, bukan dalam kitab. bukan dalam kitab Sahih Bukhari. Syaratnya syarat Imam Muslim, bukan dalam kitab Sahih Muslim. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, paham ya? Oke, sudah selesai kita hadis sahih. Hadis sahih udah selesai. Sahih di zatihi, sahih li ghairihi udah selesai. Hadis sahih udah selesai. Sekarang kita masuk ke hadis hasan. Al hadisu al hasan. Masuk hadis hasan. Hadis hasan itu gimana? Definisinya apa? Ta'riful hadisil hasan. Definisi daripada hadis hasan. Al hadisu al hasan yang qasimu ila qismaini. Oke, udah kita bagi nih. Hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hasan li ghairihi. Ini di sini nih. Jadi kita petakan gini, biar enak. Nau'aini. Yang pertama hadis hasan li zatihi. Apa yang dikatakan hadis hasan li zatihi? Nih, mattasola sanaduhu binakli adli khaffi dabtihi. Hadis yang sanadnya itu bersambung binakli adlin, diriwayatkan dengan rawi yang adil. Akan tetapi walaupun rawinya itu adil, akan tetapi dia menggunakan dobit yang khafif. Itulah dinamakan dengan hadis hasan. Dobitnya itu khafif, rendah gitu, ketimbang hadis sahih. Kalau hadis sahih dobitnya tam, nanti dijelaskan di sini. Kemudian setelah itu apa? Min ghairi syuzuzin wala illatin, tanpa ada syaz, tanpa ada illah. Sama kan dengan hadis sahih kan? Sama dengan hadis sahih. Bedanya cuman di dobit khafifnya. Kalau hadis sahih tam, kalau hadis hasan khafif. Dah ingat itu. Ya, paham ya? Oke. Kemudian itu definisi daripada hadis hasan li zatihi. Kemudian definisi daripada hadis hasan li ghairihi. Itu apa? Wa huwa fi aslihi. Hadis hasan li ghairihi ini asalnya apa? Fi aslihi, asalnya itu hadis dhaif. Ya, nih asalnya itu hadis dhaif. Begitu di sini. Asalnya itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Asalnya itu hadis dhaif. Hadis hasan li ghairihi itu asalnya hadis dhaif. Hadis dhaifun annahu tubi'a fartaqo minad dha'ifi ila hasan li ghairihi. Udah paham kan kemarin itu yang anak jelaskan itu? Dia hadisnya dhaif nih. Dari satu riwayat dhaif. Ya kan? Kemudian ada riwayat yang kedua menggunakan rawi yang lain. Menggunakan rawi yang lain. Ketika ada hadis riwayat pertama riwayatnya dhaif, riwayat kedua ini riwayatnya dhaif juga, akan tetapi dibantu tubi'a gitu ya, dibantu, maka naik derajat hadis dhaif ini dari dia yang dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Paham enggak di situ dong? Kan kemarin udah Anda jelaskan. Dia hadisnya itu pertama hadisnya itu dhaif nih. Dengan menggunakan riwayat 1 2 3 4 5 rawi.
5 kayak 10 kayak umpamanya 20 kayak rawinya. Akan tetapi hadisnya itu tetap derajatnya dhaif gitu. Kemudian ada lagi riwayat lain dengan menggunakan riwayat lain itu umpamanya sampai 20 juga rawinya. Maka digabungkan nih antara riwayat satu dengan riwayat yang kedua. Bisa naik nih yang dhaif ini nih menjadi dhaif li ghairihi. Hasan li ghairihi. Beda halnya kalau dhaifnya itu dhaif jiddan, baru bisa. dhaif yang paling parah, paling bawah gitu ya, dhaif jiddan. Umpamanya kalian dapat nilai nanti, nilai kalian dhaif jiddan, ya Allah nggak bisa dirofa itu, nggak bisa kerofa, nggak bisa terangkat lagi, gitu. Begitu juga dengan hadis. Kalau hadisnya itu dhaif jiddan, ya udah nggak bisa lagi dirofa. Berapapun banyak rawinya yang mengangkatnya, umpamanya ada 30 jalur, nggak bisa terangkat lagi dia karena udah dhaif jiddan. Begitu juga dengan kalian punya nilai. Kalian punya nilai umpamanya nauzubillah jangan sampai gitu ya. Umpamanya dhaif jiddan umpamanya tafsir ayat ahkam. Dhaif jiddan itu nggak bisa dirofa dengan apa? Dengan nilai Al-Qur'an, nggak bisa lagi. Udah terhenti gitu. Kalau dhaif nilai kalian masih bisa kerofa. Nah itu. Paham tuh? Itu usahakan jangan sampai dhaif jiddan. Tuh. Udah paham nih hadis dhaif nih? Ya. Itu. Asalnya hadis hasan li ghairihi itu hadis dhaif. Annahu tubi'a, ada mutabaknya, ada yang menguatkannya. Fartaqo, maka naik terangkat minat dhaifi, dari hadis dhaif ilal hasan li ghairihi. Begitu juga hadis hasan li ghairihi ini bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li zatihi ini bisa juga naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi itu bisa juga naik derajatnya menjadi sahih. Nah, gitu seterusnya. Oke. Kemudian lanjut. Qala Imam Nawawi. Oh ya, kemarin udah Ana katakan siapa orang pertama kali yang membuat istilah daripada hadis hasan itu? Imam Muslim. Khata. Di awal pertama kali pertemuan pertama udah Ana katakan itu. Istilah daripada hadis hasan ini dikemukakan atau ditemukan oleh mantap. Imam At-Tirmizi. Nah, kalian lupa kan ya? Nih. Jadi yang membuat istilah hadis hasan nih Imam Tirmizi. Hadisnya hadis hasan gitu ya. Dibuat oleh Imam Tirmizi. Oleh Imam Nawawi An-Naw Usani, kan? Bagian yang kedua daripada macam hadis makbul yaitu hadis hasan kata Imam Nawawi. Qala Al-Khattabi, Imam Khattabi juga mengatakan huwa ma'urifa makhrajuhu. Mukhrijuhu. Nah, yaitu hadis yang diketahui rawinya atau riwayatnya gitu. Washtahara, juga hadis hasan itu apa? Imam Khattabi mengatakan hadis hasan itu adalah hadis yang diketahui yang meriwayatkannya, mukhrijuhu, orang yang meriwayatkannya. Kemudian juga kata Imam Khattabi itu hadis hasan itu apa? Washtahara rijaluhu, rawinya itu sudah masyhur gitu. Rijal artinya rawi. Rawinya itu sudah masyhur. Wa alaihi madaru aksaril hadis, dan juga dia memiliki madar, poros yang banyak sekali hadis-hadisnya. Wa yakubiruhu aksarul ulama, ini diterima oleh kebanyakan ulama-ulama hadis yang seperti ini kata beliau. Wasti'maluhu amatul fuqaha, dan juga digunakan, diamalkan oleh mayoritas ulama-ulama fikih. Yang seperti itu. Kemudian lanjut kita, ahkamul hadis al-hasan. Bagaimana hukum hadis hasan ini? Wal hukmu al-ihtijaji wal amali bihi. Dan bagaimana hukum kita mengamalkan hadis hasan ini? Boleh nggak kita mengamalkan hadis hasan? Ini pembahasan kita sekarang. Hukum hadis hasan dan juga hukum mengamalkannya apa? Qismul awal, bagian yang pertama. Nanti hadis hasan itu ada yang mengatakan bagian pertama, ada juga hadis dhaif, ada juga hadisnya hasan itu. Dalam hadis hasan itu maksudnya ada hadis dhaif juga. Ya kan, contohnya ini tadi hasan li ghairihi dhaif kan? Dan juga dalam hadis hasan itu ada juga hadis munqati. Munqati apa kemarin? Terputus. Ya. Dan juga di dalam hadis hasan itu ada juga hadis mursal. Kan hadis mursal itu gimana? Hanya sampai sahabat. Iya.
Kemudian wal mursalu allazi rijaluhu masturun. Nah, rawi-rawinya itu yang enggak diketahui gitu, mastur, tertutup gitu, enggak mau diketahui orang. Jadi rawinya itu allazi rijaluhu masturun, rawinya itu mastur. Nah, yang enggak mau diketahui, belum diketahui orang apakah dia sikoh, terpercaya, apakah dia doif. Enggak sikoh gitu. Warawa misluhu au nahwuhu, kemudian diriwayatkan oleh orang yang sama dengan dia atau yang serupa dengan dia, min wajihin akhor, daripada wajihin akhor, riwayat yang lain. Ini perkataan siapa? Yang seperti ini nih, bahwasanya hadis hasan itu hadis ada juga hadis dhaif, hadis munqati, hadis mursal. Itu dijelaskan atau diungkapkan oleh Imam Ibnu Jamaah, Imam Badruddin Ibnu Al-Jamaah. Ustaz, yang ini Ustaz, yang kalau Imam Nawawi yang Al-Hasan, kalau ini maksudnya nih disering dipakai para ulama-ulama ya? Iya. Sering digunakan oleh ulama. Istilahnya itu gitu. Oh iya. Istilah yang kedua itu hasan gitu, dipakai oleh ulama siapa? Ulama fuqaha dan ulama-ulama yang lain. Oh. Aslinya sahih madaif aja ya. Apa? Aslinya hadis sahih madaif aja ya. Iya. Aslinya di situ sahih sama dhaif. Oh, dia Gitu. yang hakam hadis itu. Nah, aslinya memang hadis itu sahih sama dhaif saja. Hasan itu nggak ada. Maka di zamannya Imam Tirmidzi baru ada hasan. Kemudian kismusani, bagian yang kedua apa itu? Al-mursal. Hadis mursal itu apa? Maksudnya bagaimana gambaran hadis mursal itu? Alladzi ishtahara rawihi. Jadi rawinya itu yang sudah masyhur, yang sudah diketahui orang. Bima zukira, sebagaimana yang sudah disebutkan. Oleh siapa? Oleh kaulnya Badruddin Ibnu Jamaah tadi dijelaskan. Wahwa, apa itu hadis mursal itu katanya kan? An yakuna rawihi masyhuran. Rawinya itu sudah masyhur, sudah terkenal di khalayak ulama-ulama hadis gitu. Masyhur terkenal dengan apa? Bisidiki, dengan kejujurannya, wal amanati, dengan amanahnya. Kemudian akan tetapi apa? Walam yablugh darajat sahih, akan tetapi belum sampai nih derajat hadisnya itu ke derajat hadis sahih gitu, karena dia mursal. Belum sampai. Kenapa belum sampai? Di kusurihi fil hifzi, karena dia itu hilang dari segi kekuatan hafalannya dan juga dari segi itqonnya dalam kelancaran hafalannya atau dalam tulisannya itu kurang. Itulah dinamakan dengan hadis hasan atau hadis mursal gitu. Hadis hasan gitu. Akan tetapi wahwa murtafi'un an halid ma yu'addu tafarruduhu munkaron. Tetapi dia bisa naik, terangkat gitu, an hali, dari keadaan rawinya itu orang yang yu'addu, dianggap dia itu menyelisihi tafarrud, menyelisihi dengan rawi yang mungkar. Rawi yang mungkar kemana apa? Diterima nggak riwayatnya? Ada nih orang mungkar? Tidak. Nggak diterima. Jadi nggak diterima. Jadi dia mungkar, melakukan hal maksiat dan sebagainya. Yang lain murtafi. Ya. Ya, murtafi'un an halin. Terangkat ke keadaan seorang rawinya itu. Jadi rawinya itu dianggap dia itu tafarrud, menyelisihi dengan rawi yang mungkar. Oh. Rawinya itu yang membuat kemungkaran gitu. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengatakan seperti itu. Oke, yang terakhir kita. Terakhir. Oke, lanjut ya. Marotibul hadisil hasan. Susunan marotib daripada hadis hasan itu bagaimana? Al-Imamu Az-Zahabi mengatakan susunan hadis hasan itu bagaimana? A'la marotibihi. Susunan menurut Imam Zahabi, susunan yang paling tinggi menurut beliau. Mengenai tentang masalah hadis hasan ini, kemarin kita sudah katakan bahwasanya hadis sahih itu kan ada susunannya itu. Iya. Dari riwayat Makiyin siapa kemarin susunannya rawi yang paling sahih? Enggak. 15.
Kalau Mesir kemarin siapa? Imam Lais. Yaman siapa kemarin? Udah dibilang juga kan, Yaman, Mesir, Mekah. Dari kalangan sahabat kan udah dibilang kemarin itu. Iya, apa tadi? Tebak-tebak aja. Syekh Arsyad Al-Kuntui, Sufyan bin Pokoknya itu. Nih, kalau di dalam hadis hasan siapa? Disebutkan oleh Imam Zahabi. Kata beliau apa? Yang pertama, marotib tingkat hadis hasan rawinya itu yang paling sahih gitu ya. Ada Bahzu bin Hakim, diterima dari siapa? Dari abihi, bapaknya, kemudian dari jaddihi, dari kakeknya. Ini yang pertama. Yang kedua dari siapa? Daripada Al-Imam Al-Amru bin Shu'aib. Dari siapa? An abihi, dari ayahnya, kemudian an jaddihi, dari kakeknya. Kemudian ada juga Al-Imam Ibnu Ishaq An-Taimi. Ibnu Ishaq An-Taimi. Ibnu Ishaq itu daripada At-Taimi, Ibrahim At-Taimi. Ini riwayat yang paling rendah, ini riwayat hadis hasan yang paling rendah. Min adana marotibi li sahih. Ya harus dihafal dengan secara berurut kan? Ya berurut. Ya, itu. Jadi nama-namanya itu kalau di jurusan hadis kalian itu kita hafal apa coba? Hafal nama sanadnya seperti ini. An Abi Hurairah, hafal semua. Kemudian apa lagi hafal? Ngapal ya sifatnya juga. Kemudian kita ngapal tanggal lahirnya. Kemudian ngapal gurunya, ngapal muridnya. Kemudian ngapal tahun wafatnya. Tuh, itu dalam hadis itu. Awas. Tuh. Kalau nggak hafal itu tuh, ya belum diakui dia seorang ini muhaddis gitu. Jadi harus hafal. Imam Nawawi lahir tahun berapa? Umpamanya langsung. Wafat tahun berapa? Imam Suyuti lahir tahun berapa? Itu ulama hadis itu harus tahu semuanya. Para imam tuh. Jadi ada kitabnya yang mengumpulkan itu semua. Tahun wafatnya, gurunya, muridnya. Di hadis itu aja. Kami gila-gila ngapal-ngapal itu aja. Ngapal itu, disuruh ke depan sama dokter, hafal. Buktikan, tes, kata gitu terus. Dalam hadis itu gitu. Kalau nggak hafal ya udah. Rosip. Enak aja ya. Enak ngomong lagi. Itu beratnya. Jadi banyak orang yang takut gitu kan. Masuk kisim itu gitu. Kalau memang berat. Apalagi dokternya syadid tahu kan? Kejam-kejam gitu. Ya nggak ada. Kalau memang apa udah belakang udah set ulang tas satu lagi. Gitu. Iya, tetap ya. Tapi memang betul-betul ini. Tapi memang ya kalau kita terbiasa itu enak. Tajam ketika kita ngapal yang lain itu terasa mudah. Ketika ngapal yang lain itu terasa mudah karena udah biasa dengan hal-hal berat gitu kan. Ini ngapal yang lain itu kayak matan-matan itu sebentar lagi ngapalnya, nggak lama-lama gitu. Kemudian lanjutnya al-alaqatu bainal hadis sahih wal hadis hasan. Apa sih alaqahnya, hubungannya antara hadis sahih dengan hadis hasan? Memiliki hubungan apa enggak? Bukan hubungan kalian dengan si dia, tapi dengan ini maksudnya. Itu lain. Iya lain itu. Nih, ini hubungannya bagaimana? Hubungan hadis sahih dengan hadis hasan. Al-hadisul hasan yusyarikul hadis as-sahih. Jadi hadis hasan itu sama dengan hadis sahih fi jami'i syurutihi. Di semua syarat-syaratnya sama kan? Tapi apa? Ma ada syarat dobiti. Selain syarat dobit. Syarat dobit itu yang berbeda. Hadis sahih dobitnya dobit tam, sedangkan hadis hasan dobitnya khafif. Ingat itu aja. Otomatis bisa kalian bisa kalian ta'rifkan hadis sahih. Gimana ta'rif hadis sahih? Hadis sahih Apa? Hadis sahih. Mata shola sanaduhu binakli adli tammid dabati goyro syazin wala mu'allal. Goyro syazin wala illatin. Udah. Sedangkan kebalikannya apa? Kebalikannya definisi hadis hasan gimana? Mata shola sanaduhu wa wadatul khafif
Wadabtul binakli Khafif adli tammi adli khafif khafif min ghairi syuzuzin wala ilatin. Itu aja bedanya. binakli pakai binakli. Ya binakli dinukil atau diriwayatkan oleh siapa? Rawi yang adil. Yang adil itu bagaimana? Dobitnya tam. Dia tanpa ada syaz, tanpa ada ilah. Nanti rumusnya matasalah sama binakli aja. Ayo itu rumusnya. atas sanadu binakli. Matasalah. Lanjut. Gimana? Coba. Matasalah. Sana dulu ya. Iya. Binakli khafid daktin bighairi syurus wal ilal Wala ilatin. wala ilatin. Kalau hadis hasan tuh. Iya dah. Kalau hadis sahih, Matasala sanaduhu Aywa. binakli tamin wala bighairi syurus wala illatin. kalau anak dulu jawabnya dengan apa aja, dengan nazom aja semuanya. Jadi anak kan dulu anak apa yang katakan hadis sahih, apa yang katakan hadis hasan, apa yang katakan hadis dhaif. Anak buat di nazom. Nazom itu apa? Di nazom ini abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa zimin samil hadisi inda wa kullu wahidin atawahada awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushaza aw yu'an yarwihi adlun dhabitin amislihi mu'tamadun fi dabati wa naklihi wal hasan ma'rufun turuqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtahara. Jadi enak. Kemudian lanjut, al hadisu sahih. Hadis sahih ini kebalikannya, tamud dhabti. Nah, gitu kan langsung kan tamud dhabti. Al hadisul hasan, khafifud dhabti. Hadis hasan itu apa? Dhabitnya khafif. Al hadisul hasan li zatihi yusharikul hadisa as-sahih li zatihi fi wujubil amali. Hadis sahih sama hadis hasan li zatihi itu dia itu sama dalam fi wujubil amali bihi, boleh kita mengamalkan. Boleh kita mengamalkan hadis hasan li zatihi, boleh kita mengamalkan. Hadis sahih apalagi. Wa in kana dunahu fil martabati. Sekalipun hadis hasan li zatihi lebih rendah ketimbang hadis sahih li zatihi. Akan tetapi dari segi apa? Dari segi martabah tingkatannya saja. Akan tetapi boleh kita amalkan. Ada hadis nih rawahul hasan. Hadis rawahul hasan, boleh kita amalkan. Hadis rawahu sahih apalagi gitu kan. Kemudian kemarin ada yang nanya kemarin, bagaimana Ustaz dengan rawahu hasan sahih? Kemarin ada yang nanya ke siapa? Antum ya? Ini kita dijelaskan nih. Al muradu bi qaulil ulama haza hadisun hasanun sahih. Jadi ada ini nih rawahu hadzal hadis rawahu hasanun sahih. Itu bagaimana maksudnya? Ini siapa yang mengemukakan ini nih? Udah belum bilang juga kemarin. Siapa yang mengemukakan istilah ini? Hadis hasan sahih itu. Tirmizi juga. Ayo, Imam Tirmizi juga. Pokoknya Imam Tirmizi ini dia memunculkan hal-hal baru. Di dalam kitabnya itu Sunan At-Tirmizi itu semuanya kayak gini nih. Hadzal hadis hasan sahih. Hadzal hadis sahih gharib. Hadzal hadis umpamanya banyak sekali istilah-istilah. Gharibul hadis gitu. Banyak istilah beliau. Dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Paham? Paham ya? Ini di sini. Al muradu bi qaulil ulama hadza hadisun hasan sahih. Apa maksudnya? Apakah hadis hasan sahih ini bisa kita amalkan? Ini kita lihat. Al jawabu yang qasimu ila qismaini. Ini biasanya sering masuk ini yang kayak gini nih. Nih. Jadi jawabannya bagaimana? Ada dua jawaban. Al jawabu yang qasimu ila qismaini. Yang pertama, maksud daripada hasan sahih itu lahu isnadani. Dia memiliki dua sanad. Hasan sahih. Pertama hasan, hadisnya rawahu. Hadzal hadis rawahu hasan sahih. Jawaban pertama apa? Lahu isnadani. Dia memiliki dua sanad. Yang pertama sanad daripada hadis hasannya, yang kedua sanad daripada hadis sahihnya. Satu, dua. Otomatis dua tuh. Ya kan? Hadis hasan memiliki sanad sendiri. Sanad itu riwayatnya, rawinya. Paham kan? Hadis sahih memiliki riwayat sendiri. Itulah dikatakan
lahu isnadani, dia memiliki dua sanad. Sanad hadis hasan, sanad hadis sahih. Paham di sini? Sama-sama berarti ya. Apa? Sama-sama berarti hadis itu. Bukan. Bukan Dia berbeda. sama-sama punya sanad udah. Sanad itu beda. Sanadnya itu beda. Sanadnya itu beda ya. Sanad dari hadis hasan beda pula, sanad dari hadis sahih beda pula. Matanya sama ya. Matanya sama. Oh, matanya. Nah, matanya sama. Kemudian sanad mereka ini Ya. berbeda. Oh. Oke, paham ya? Paham. Nah, coba kita lihat di sini. Lahu isnadani, dia memiliki dua sanad. Fa innahu yakunu sahihan bi'tibari isnadihi. Kalau dia ini sanadnya sahih, ya kan? Apa itu maksudnya? Maka sesungguhnya hadisnya itu dikatakan sahih bi'tibari kalau kita melihat ila isnadihi kepada sanadnya, dinamakan dengan hadis sahih. Kita lihat kalau kita lihat kepada sanadnya bi'tibari isnadihi. Wa hasanan, yang hasan ini itu apa? Bi'tibari isnadil akhor. Kalau kita melihat ke sanad yang lain, maka hadisnya itu hadis hasan. Paham di situ? Paham. Dilihat dari segi sanadnya saja. Hasan sahih. Hadis hasan dilihat dari segi sanadnya. Kemudian sahih dia dilihat juga dari segi sanadnya. Itulah dia dikatakan dia memiliki dua sanad. Oh. Jawaban pertama itu. Jawaban kedua itu udah paham? Dah. Masih kurang-kurang lah. Kurang-kurang. Iya. Oke. Matan hadisnya umpama satu nih. Matanya satu. Ya. Matanya satu. Al-matnu kita tulis. Matanya satu. Tapi yang meriwayatkan, ada yang meriwayatkan rawahu, hadis itu dikatakan hasan. Ada juga yang meriwayatkan hadisnya itu dikatakan sahih. Imam Tirmizi menggabungkan kedua-duanya. Digabungkan sama Imam Muslim, hasan sahih. Oh gitu. Jadi yang Lalu dijawab sama ulama apa maksudnya yang dikatakan oleh Imam Tirmizi itu. Yang pertama jawabannya bahwasanya hasan itu dia memiliki sanad sendiri, sahih itu dia memiliki sanad sendiri. Udah komentar. jadi Hasan itu sanadnya beda, sama sahih itu beda juga. Tapi Iya. matanya tuh sama. Oh, Paham? paham nggak? Paham ya? Oke. Itu jawaban yang pertama. Jawaban keduanya mana? Jawaban keduanya lahu isnadun wahid. Dia cuma memiliki sanad satu. Ini digabungkan semua, sanadnya satu gitu. Nggak ada yang hasan, nggak ada yang sahih. Coba hasan sahih satu sanadnya. Digabungkan. Lahu isnadun wahid. Kullu, dijelaskan di sini. Lahu isnadun wahid itu maksudnya gimana? Dia cuma memiliki satu sanad. Bagaimana maksudnya? Kullu sahihin hasan. Setiap hadis sahih otomatis dia hadis hasan juga. Paham dulu situ dong? Iya. Setiap hadis sahih Iya. dia tetap hasan. Iya. Otomatis hasan itu. Tapi kebalikannya, walaisa kullu hasan dan sahih. Nah. Kalau dia itu hadis hasan belum tentu dia sahih. Iya. Paham? Itu dia maksudnya. Wa huwa wujudu sifati al-ulya la yunafi wujudu sifati ad-dunya. Adanya sifat yang tinggi itu belum tentu menunjuki adanya sifat di dunia ini tinggi dia sifatnya. Tuh. Jadi setiap hadis sahih otomatis sudah hasan. Itu udah hukum alamnya seperti itu gitu. Kalau dia hadisnya sahih otomatis hasan. Tapi kalau hadisnya cuma hasan belum tentu dia sahih gitu. Itu jawabannya pertama. Kemudian jawaban yang kedua dari dia memiliki satu sanad, yang kedua apa? Darajatun mutawassitatun. Darajatnya itu masih mutawasit, pertengahan gitu. Baina sahih wal hasan itu dikatakan. Darajatnya itu pertengahan di antara sahih dan hasan. Dia itu di tengah-tengah. Darajatnya itu. Enggak kita katakan hasan, enggak kita katakan sahih, tetapi kita katakan Baik. mutawasit. Itu. Enggak kita katakan dia hasan hadisnya itu, enggak kita katakan sahih tapi dia mutawasit. Kemudian jawabannya ketiga dari dia memiliki satu sanad. Yarji'u ila ikhtilafil ulama, itu dikembalikan kepada cuman ikhtilaf di antara ulama saja, kata ulama. Ba'duhum yara annahu min rijali sahih. Sebagian ulama mengatakan itu rawinya rawi yang sahih gitu. Rawinya itu sikoh. Dan sebagiannya lain mengatakan rawinya dhaif. Seperti itu. Itu dikembalikan kepada ikhtilaf ulama saja. Kemudian jawaban yang keempat, al-wasfu bil hasani. Kalau dia disifati dengan hasan, waridun alal matni, itu ditunjukkan kepada matannya hasan. Kemudian
wal wasfu bi sahih, kalau dia hadisnya itu disifati dengan sahih, itu dilihat dari segi sanadnya. Sanadnya apa? Sahih. Hadisnya apa? Hasan. Nah itu kata ulama. Paham nggak di situ? Kalau disebutkan hasan tuh menunjukkan apa dia nih? Matanya aja. Matanya saja. Kalau disebutkan sahih, Sanadnya aja. sanadnya. Oke, paham kan ya? Maka di situ apa? Fala ta'arudhu bainahuma. Maka nggak ada kontradiksi atau ta'arud di antara keduanya, hasan sama sahih itu. Tuh. Nah, ini biasanya masuk nih. Jawab apa? Qaul yang seperti ini gitu kan? Bayyin. Biasanya soalnya gini. Bayyin, nah, katanya situ. Bayyin qaulil ulama hadis hasan sahih. Jelaskan apa itu? Kalian jelaskan al jawabu fihi qaulani umpamanya. Gitu. Bahasa kalian gitu kan? Atau kalian buat dengan bahasa ini al jawabu ila qismaini. Jawabnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama isnad wahid, ada yang kedua lahu isnadani, dua sanad gitu. Itu aja sahabat, nggak usah dijelaskan lagi dah. Oh, harus dijelaskan. Iya. Lahu isnadani, apa maksudnya? Udah dijelaskan tadi kan? Iya. Lahu isnadun wahid, apa? Oke. Terakhir, pembahasan daripada hadis hasan. Insyaallah pertemuan hari Rabu kita masuk hadis dhaif. Oke. Mazanul ahadisi al hasan. Bagaimana sangkaan para ulama-ulama menjelaskan atau mengatakan tentang hadis hasan ini? Qala Imam Nawawi, Kitabu At-Tirmizi aslun fi ma'rifatil hasan. Nah, ini sudah dijelaskan. Siapa sih yang mengemukakan kitab pembahasan hasan ini, hadis hasan ini? Dijelaskan di sini langsung. Imam Nawawi mengatakan apa? Kitabut Tirmizi, kitabnya Imam Tirmizi itu kitabnya Al-Jami' As-Sunan gitu kan? Kitabnya itu kitab Tirmizi, kitab Sunan At-Tirmizi gitu ya. Kata Imam Nawawi, Kitabut Tirmizi aslun fi ma'rifatil hasan. Kalau kita ingin melihat bagaimana hadis hasan itu, coba lihat kitabnya beliau nih. Penjelasan tentang hadis hasan panjang lebar gitu ya di dalam kitabnya At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Wa huwa allazi syaharahu wa min mazannihi Sunan Abi Dawud. Beliau yang mengemukakan atau yang menjelaskan atau yang memasyhurkan gitu tentang masalah pembahasan hadis hasan ini. Dan juga ada juga yang mengatakan di dalam Sunan Abi Dawud juga ada tentang masalah penjelasan atau pembahasan hadis hasan ini. Itu pembahasan kita seputar hadis hasan. Singkat kan pembahasan hadis hasan ini, memang singkat. Nanti pembahasan hadis dhaif itu panjang itu. Pembahasan hadis sahih panjang karena memang hadis itu cuma terbagi dua gitu kan. Secara hukum ininya asalnya itu kan hadis terbagi dua. Pertama hadis apa kemarin? Hadis sahih dan hadis dhaif. Itulah kenapa pembahasan hadis hasan ini dia itu cuma sedikit. Pembahasan hadis dhaif nanti banyak panjang. Oke, cukup sekian ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Insyaallah hari Rabu ada pertanyaan harian. Oke. Insyaallah hari Rabu kita lanjutkan. Ini pembahasannya udah selesai tuh. Hadis sahih, hadis hasan udah selesai. Oke, sebelum itu coba Anda ngetes grade. Maksudnya coba ini soal ya. Coba jawab. Udah hadis sahih udah lewat, kita pembukaan sudah lewat. Nah, coba tes. Pertama, soalnya gini, udah kita pelajari semuanya, seriusan, nggak bohong. Cuman nanti hadis dhaif nggak Anda masukkan. Nih, coba ya, kalau yang dapat langsung angkat tangan. Yang dapat boleh pulang kan? Oke, ini soalnya coba ini nih, coba. Arifil hadis al-makbul. Coba jelaskan hadis makbul itu apa? Apa definisi daripada hadis makbul itu? Kalau soalnya gini, arifil hadis al-makbul. Nah, ta'rif daripada hadis makbul itu apa? Udah kita jelaskan, ini kan makbul nih. Hadis al-makbul. Soalnya itu pertama itu. Soal yang keluar di ujian itu yang pertama. Katanya di sini apa? Arifil hadisil makbul. Mattasala sanaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al hadis al maqbul yang bersimul ismain. Hadis. Ya, enggak. Definisinya dari hadis makbul itu. Teruskan semua. Mata sholat sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala maqtu. Definisinya kemarin kan udah Anda jelaskan di awal-awal itu hadis makbul itu apa Anda bilang? Di awal pertemuan. Ma ijtama'at fihi syaratul qabul. Ayo, itu dia. Oh. Nah, itu tuh jawabannya daripada hadis itu, hadis makbul itu. Apa yang dikatakan dengan hadis makbul? Ma jama'a fihi syurutul makbul. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan di situ syarat-syarat hadis diterimanya. Oke, itu definisi pertama. Arifil hadis al makbul. Dah, ya kan? Arifil hadis al makbul. Tuh. Kemudian itu pertanyaan satu baru tuh. Bercabang dia. Kemudian yang kedua apa? Mubayyinan aksamihi. Jelaskan pembagian hadis makbul itu. Ada berapa? Ayo, pertama Sahih wal hasan. Wal hadis wal hasan. Oke, udah pas. Cuma itu aja ditanya. Jadi jangan ditambah-tambah besok waktu ujian. Bayyin, karena bayyin, jelaskan aksamihi. Nah, itu maksudnya jelaskan pembagian daripada hadis makbul itu. Ada dua tuh kan? Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi tuh. Summa zkur syurutol hadis makbul. Sebutkan syarat berapa syarat hadis makbul? Ada 6. Nah, sebutkan itu. Ittisalah sanaduhu al-adalah dhabtur rawi salamatu minasyurus. Harus hafal kalian tuh. Salamatu. Ini soal pertama ini ditanya di ujian Al-Azhar. Soal pertama ininya di ujian Al-Azhar. Oh iya. Salamatu illatil qadhiha wal adil. Dokter Rawi. Ada berapa? Ada 6. 6. Apa pertama? Ittisalah sanaduhu. Kedua. Al-adalah salamatu minasyurus. Adabtur rawi. Satu salamatu minasyurus, salamatu minal illatil qadhiha, dan terakhir al-adil. Mas, mantap. Mantap Arya nih. Kalian gimana nih? Kemudian nih soal yang B itu soal pertama, itu soal A. Ada 3 kan? Nah, soal B. Uzkur, yang kita jelaskan. Uzkur marotibal hadis sahih. Sebutkan susunan hadis sahih itu apa saja. Udah kita jelaskan, baru aja kita jelaskan. Uzkur marotibal hadis sahih. Marotibal itu bi'tibari ma dawwanahu al-imamu fi kutubihim. Ada berapa? Laisa Tiga. ada 3 kan? Ada 3 kan? Pertama, Laisa fi darajati wahidah tafdil bi itibari majmu'. Kemudian faidatut tarjih inda ta'arud. kemudian ada Anda jelaskan tadi marotibnya. Ada satu. Ada satu. Nah, itu jelaskan juga. Oh iya. Marotibnya ada berapa? Nah, Ada 6. Itu jelaskan itu yang itu. Itu yang pertama. Kemudian yang pertama itu Pak, uzkur marotibal hadis sahih. Ya kan? Kemudian bi'tibari ma dawwanahu al-imam fi kutubihim. Sebutkan itu dari yang 3 itu sama yang 6 itu. Yang 6 apa saja? Akhrajahu Bukhari wa Muslim fi sahihaini wa muttafaqun ilaihi. أخرج الإمام البخاري في صحيحه دون الإمام مسلم ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه دون الإمام البخاري ما كان على شرط الإمام البخاري ومسلم ولم يخرج في صحيحهما ولا واحد منهما. Oke. Nah, itu soal yang kedua itu. Hadis ya, ini soal yang selanjutnya belum kita bahas, hadis dhaif. Soalnya setelah ini pembahasan hadis dhaif semuanya soalnya. Soalnya di sini. Soalnya itu berapa soalnya? Kalau soal gede yang gede ya. Yang besarnya gitu. Bukan cabang-cabangnya. Yang besarnya cuman 2. Soal yang pertama, soal yang kedua. Tapi cabang-cabangnya itu. Cabang-cabang. Insyaallah dia lusa hari Rabu, insyaallah kita jelaskan ini pembahasan hadis dhaif.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi